Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tafsir surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Di dalam surat ini saya akan menjelaskan yang pertama itu ayat, membacakan ayatnya, yang kedua membacakan arti ayatnya, yang ketiga membacakan asbabun nuzulnya, yang keempat nilai pendidikannya, menjelaskan nilai pendidikannya. Anbatat sabha sanabilan fi kulli bulatin mi'atu habbat wallahu yad'u liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adallahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Lam magrufu wa magfiratan khairan min sodaqati yad'uha Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengedengi apa yang mereka belanjakan itu dengan cercaan terhadap orang-orang yang diberi, atau menyakiti perasaan yang bersangkutan, mereka peroleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka berduka cita. Perkataan yang tidak baik dan memberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya
lagi Maha Penyantun. Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Asbabun Nuzul atau latar belakang turunnya surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 berkaitan dengan anjuran untuk bersedekah dan menafkahkan harta di jalan Allah dengan ikhlas. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang berinfak dan adab dan bersedekah agar tidak menyakiti perasaan penerima. Salah satu asbabun nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan kedermawan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Mereka berdua menyumbangkan harta benda dalam jumlah besar untuk biaya operasional perang Tabuk. Tindakan mereka ini menjadi contoh nyata tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berinfak di jalan Allah dengan ikhlas. Ayat ini menggunakan perhimpunan sebuah benih yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir berisi 100 biji. Ini menggambarkan bagaimana Allah melipat gandakan pahala orang yang berinfak di jalannya. Pada ayat 262 menjelaskan salah satu sisi dari cara menafkahkan harta yang direstui Allah dan yang diperintahkannya pada ayat yang lalu. Di sisi lain, kalau ayat yang lalu menjelaskan keadaan petani yang berhasil menggarap sawahnya dan melipat gandakan hasilnya, maka di sini dijelaskan lebih jauh sebab keberhasilan mereka, yakni bahwa mereka tidak menyebut-nyebut pemberian dan tidak pula menyakiti hati orang lain yang menerima, orang yang diberikannya. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Yang pertama yaitu keikhlasan dalam beramal. Amal infak dan sedekah harus dilakukan murni untuk Allah, bukan demi pujian atau imbalan manusia. Yang kedua, semangat berinfak dan berbagi. Ayat 261 memotivasi umat Islam untuk gemar berinfak di jalan Allah dengan berjanji balasan berlipat ganda. Yang ketiga, etika dan adab memberi. Infak yang baik tidak diiringi dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti perasaan penerima. Ayat 266. Yang keempat, ucapan yang lebih baik tak utama. Perkataan yang baik dan memaafkan lebih mulia daripada sedekah yang disertai sikap buruk. Ayat 263. Kesabaran dan pemaaf. Mengedepankan memaafkan kesalahan orang lain dan berbicara lembut dalam setiap interaksi sosial. Selanjutnya, keyakinan pada balasan Allah. Menumbuhkan sikap optimis dan tawakal bahwa setiap amal kebaikan akan dibalas sesuai kehendaknya. Selanjutnya, kesadaran bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Mengetahui. Mengerjakan kerendahan hati manusia hanyalah perantara rezeki Allah. Baik. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang kurang sopan atau kata-kata yang saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.